lagi. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku. Sekali lagi, lebih keras lagi katakan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. God bless you, Alpha Omega Church. Have a great week ahead. Halo semua, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Di tanggal 8 Desember kita akan merayakan Natal bersama. Ada dua pilihan waktu, Anda bisa hadir jam 8 atau jam 10 pagi. Ini akan menjadi waktu yang spesial dan intimate bersama. Mari hadir bersama dengan kawan dan keluarga kita. Di tanggal 25 Desember kita akan ibadah bersama di jam 9 pagi. Yuk ajak keluarga saudara untuk hadir bersama. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo guys, welcome back to Teens Online Service from Alpha Omega Church. Kembali lagi kita bertemu untuk kita dapat bertumbuh, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan pada hari ini berjudul The Growth. Ya, siapa nih di sini yang lahir sampai sekarang badannya masih sama besarnya? Kalau saya dulu besarnya 4,4 kilo baru lahir. Nah sekarang berat badan saya yaitu sekitar mungkin 97-an ya. Jadi tentunya kita semuanya pasti mengalami yang namanya pertumbuhan, ya makin tinggi, makin berat badan dan lain sebagainya. Mungkin dulunya juga dilahirkan dengan bobot yang ringan, ya sekarang makin lebih berat lagi ya, karena kita mengalami pertumbuhan. Itu merupakan suatu ciri-ciri yang namanya pertumbuhan. Nah, di sini pastinya nggak ada yang tidak mengalami pertumbuhan ya, dari dulunya lahir 3 kilo sampai sekarang sudah tua, ya sudah muda, ya tetap 3 kilo nggak ada. Tentunya pasti ada perubahan fisik. Coba kita pikirkan nih, siapa sih yang udah ngeplan pertumbuhannya? Dan tentunya nggak ada yang tidak mengalami pertumbuhan, semuanya pasti mengalami pertumbuhan ya. Nah, coba kita pikirkan, siapa sih yang udah ngeplan pertumbuhannya ya? Misal kita atur nih, hari ini kita tambah tinggi ya 2 cm, besoknya kita nambah tinggi 2 cm, nggak ada ya. Itu tentunya kita akan serahkan kepada yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus yang mengatur setiap pertumbuhan dalam kehidupan kita, yang memberikan kita makanan, kesehatan dan lain sebagainya untuk menunjang pertumbuhan kita. Nah selain itu kita juga butuh yang namanya nutrisi, vitamin, gizi dan lain sebagainya, dan makanan-makanan yang sehat, karena itu sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan kita. Nah
Tapi sadar nggak sih kita kalau pertumbuhan itu bukan tentang fisik saja, lalu bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita? Itu yang sangat penting dan kita harus bahas pada hari ini ya. Jadi pertumbuhan bukan hanya sekedar jasmani, tapi rohani itu juga sangat-sangat penting. Seperti itu. Nah, poin yang pertama, why we grow. Ya, mengapa kita perlu bertumbuh? Pertanyaan ini sering muncul ya ketika kita menghadapi panggilan Tuhan untuk melangkah lebih jauh dalam iman kita. Nah, pertumbuhan rohani adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan iman kita. Ya, karena kita tidak hanya dipanggil untuk sekedar percaya, tetapi juga bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi murid sejati yang memuridkan. Ya, dengan kata lain kita bisa mengerti jika pertumbuhan rohani merupakan dampak dari adanya Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, sama halnya seperti pertumbuhan fisik, tentu saja hal ini bukan hanya hal yang dapat kita tolak, melainkan pertumbuhan akan selalu berjalan apabila ada gizi yang cukup untuk membangun tubuh kita. Pertumbuhan rohani barangkali diuraikan dengan jelas melalui 2 Petrus 1 ayat 3-8 yang menyatakan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, bertumbuh rohani berarti semakin menyerupai Kristus. Ini yang harus kita pahami, bahwa kedewasaan rohani salah satu ciri-cirinya yaitu kita dapat menyerupai Kristus, yang artinya kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu semuanya diatur di dalam firman Tuhan, ya. Nah, kedewasaan rohani adalah proses berkelanjutan untuk kita semakin dekat, semakin kenal dengan Tuhan. Tentunya kalau kita ingin serupa dengan Kristus, ya kita harus dekat dengan Tuhan. Dan itu tidak pakai cara instan, karena itu tidak ada caranya. Atau tiba-tiba nih, kita setelah mendapatkan urapan Tuhan, kita besok jadi orang yang 100% baik, 100% kudus. Tidak, ya. Semuanya butuh proses dan tidak ada cara yang instan. Nah, tapi kedewasaan rohani ini datang melalui sebuah proses di mana kita memperoleh pelajaran yang baik dalam firman Tuhan. Kita memiliki kegiatan yang mendekatkan diri kita pada Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kedewasaan rohani tentunya ada dengan sebuah alasan ya, di mana kita percaya kita yang kuat ada untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kita, dan sama halnya dengan hal menjadi dewasa di dalam rohani. Kita yang dewasa tentunya ada untuk merawat mereka yang belum dewasa di dalam hal rohani. Kita yang sudah mengenal Tuhan sejak lama, kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, tentunya kita harus membantu mereka untuk mengarahkan mereka, menjembatani mereka untuk mereka makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Di poin kedua yaitu disciples who makes disciples ya. Matius 28 ayat 19-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Nah, pemuritan adalah sebuah proses yang dimulai dengan mengenalkan Kristus kepada orang lain ya. Setelah seseorang menerima Kristus, langkah berikutnya adalah mendampingi mereka untuk bertumbuh dalam iman hingga mereka mencapai kedewasaan rohani. Nah, dan beberapa tanda kita telah dewasa rohani ya adalah yang pertama, hubungan kuat dengan Tuhan. Ya, contohnya rajin berdoa, membaca Alkitab dan menghidupkan firman Tuhan. Jadi menjalin hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar doa saja ya, tetapi membaca firman Tuhan, ya kita dapat menyembah Tuhan, itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, seperti itu. Itu juga komunikasi, kita penyembahan, kita hubungan, kita komunikasi, kita membaca Alkitab itu hubungan, itu juga komunikasi, seperti itu. Dan yang kedua, tanda kita telah dewasa secara rohani adalah buah roh nyata dalam kehidupan kita. Contoh ya, menunjukkan kasih, ya, sukacita, kesabaran, dan karakter baik lainnya. Itu di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Terus poin yang ketiga yaitu kerendahan hati, ya, melayani dengan tulus, rendah hati, dan mau menerima koreksi. Ya. Jadi tentunya kita sebagai pelayan Tuhan mau menerima koreksi, ya, kita harus rendah hati dan tentunya kita harus memiliki hati yang tulus.
Dan poin keempat yaitu komitmen untuk memuridkan, ya. Jadi berbagi iman dan membimbing orang lain untuk terus bertumbuh di dalam hal kerohanian. Dan poin yang kelima yaitu terus mau bertumbuh, ya. Selalu haus akan pengajaran dan pertumbuhan iman. Nah, pertumbuhan rohani tentunya datang melalui proses yang Tuhan rancangkan pada hidup kita. Dan tumbuh secara rohani bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa, ya, atau hal kedagingan, tetapi menunjukkan kemauan untuk bangkit, terus berjuang dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Jadi kalau kita masih jatuh ke dalam dosa, ya, karena kita masih memiliki tubuh kedagingan, dan ini benar-benar harus kita patahkan, ya, harus kita lewati, ya, masa-masa untuk di mana kita dapat berjuang untuk supaya rohani kita makin bertumbuh, ya, dan juga kita makin dikuduskan dan menyenangkan hati Tuhan. What should we do? Poin pertama yaitu mendekatkan pada firman Tuhan. Nah, pertumbuhan rohani selalu berawal dari firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan dari kita membaca firman Tuhan, ya. Dan tentunya membaca firman Tuhan bukanlah suatu rutinitas, melainkan saat kita pakai untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi kita juga mengalami transformasi batin yang menuntun pada pertumbuhan hidup. Firman Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan arahan yang jelas dalam menghadapi berbagai situasi sehari-hari. Lebih dari sekedar kata-kata, firman Tuhan hidup dan berbicara kepada kita, menuntun kita untuk memahami kehendak. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, dalam Mazmur 119 ayat 105, ya, firman Tuhan berkata, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu menjadi panduan, ya, dalam langkah-langkah hidup kita, membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, poin di sini, poin kedua yaitu berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, tentunya kita sudah pernah dan sering berdoa, ya. Berdoa itu merupakan nafas kehidupan bagi kita. Ya, kalau kita nggak nafas itu kita nggak bakal bisa hidup, tentunya begitupun juga dalam kerohanian kita. Ya, kalau kita nggak berdoa, rohani kita bakal mati, ya, seperti itu. Jadi doa itu sangat-sangat penting supaya kita dapat mengenal Tuhan, supaya kita dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Nah, doa itu juga bukan hanya sekedar kita minta sesuatu, ya, melainkan sarana untuk kita bisa berbicara dan mendengarkan suara Tuhan. Tentunya kita harus meluangkan waktu setiap hari untuk kita berdoa, untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa kalau kita sering berdoa, ya, kita sering mendengarkan suara Tuhan, kita makin peka dengan Tuhan, dan tentunya kita mengetahui apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya, kita juga harus belajar penuh, ya, percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik dan teramat baik buat kita. Ya, amin. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu bergabung dalam komunitas yang sehat. Nah, ini penting banget buat kita, ya. Pertumbuhan yang sehat tidak bisa kita capai sendiri. Tentunya kita butuh orang lain, kita butuh bergabung, contoh komunitas komsel, ya, kita beribadah di gereja dan lain sebagainya. Itu untuk menunjang supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Kita dapat bertumbuh di dalam hal kerohanian kita. Seperti itu. Terkadang manusia tidak bisa untuk mengatasi permasalahan sendiri. Butuh orang lain untuk menjadi penguat, menjadi semangat dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, poin yang keempat yaitu berbagi iman dengan orang lain. Nah, iman kita menjadi lebih hidup ketika kita berbagi dengan orang lain. Ya, memuridkan bukan berarti kita harus tahu segala-galanya atau memiliki semua jawaban. Ya, memuridkan adalah tentang membagikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saat kita berbagi iman, ya, kita juga bertumbuh karena kita merefleksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berbagi iman bisa berupa menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, memberi nasihat dari firman Tuhan, atau menjadi teman yang bisa diandalkan dalam doa. Ya, memuridkan bukan hanya tentang mengajar orang lain, tapi juga tentang belajar bersama dan mendukung perjalanan iman mereka.
Nah, dalam proses ini kita mengalami sukacita dan kepuasan yang mendalam karena kita menjadi alatnya Tuhan untuk memperluas kerajaannya sesuai dengan amanat agung yang Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan tugas ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Nah, dengan merenungkan firman Tuhan, berdoa, terhubung dengan komunitas yang sehat, dan berbagi iman, kita bisa mengalami pertumbuhan rohani yang sejati. Pertumbuhan ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, memampukan kita untuk menjadi berkat dan memberikan dampak nyata bagi dunia dan di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami sungguh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat membagikan kasih Tuhan kepada sekeliling kami, biarlah kami dapat bertumbuh, kami dapat berkembang di dalam Tuhan, untuk kami makin mengenal Tuhan, untuk kami mau diproses, untuk kami mau terus next level, untuk dapat mengiring Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami makin serupa dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan disenangkan oleh setiap perbuatan apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini ya Bapa. Bantu kami ya Roh Kudus untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless semuanya.